presentasi, yang dimana saya ditugaskan membuat video presentasi dari Pak Diosa Putra Caniaga MKOM, salah satu dosen saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Diosa yang telah mengajari kami selama 4 semester ini. Adapun video presentasi kali ini, saya akan membuat video presentasi yang berjudul isu kekayaan intelektual dalam era digital. Tak lupa pula perkenalkan, nama saya Henry Wijaya dengan NIM 222034. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan pendahuluannya. Baiklah, pendahuluannya adapun definisi kekayaan intelektual yaitu KI. Kekayaan intelektual adalah kreasi pikiran seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, serta simbol nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Adapun peran penting KI dalam ekonomi digital yaitu mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak kreatif. Mengapa kekayaan intelektual dalam era digital ini penting? Teknologi digital memudahkan duplikasi dan distribusi karya dan meningkatkan risiko pelanggaran kekayaan intelektual. Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual, saya sini mengambil 4, yaitu hak cipta atau melindungi karya sastra, musik, seni, dan program komputer. Yang kedua itu paten, melindungi penemuan teknis dan inovasi baru. Yang ketiga itu mereka dagang, melindungi identitas mereka melalui logo, nama, dan simbol. Adapun yang keempat yang saya ambil itu rahasia dagang, melindungi informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui pakai. Adapun tantangan hukum yang harus kita pahami di dalam kekayaan intelektual di era digital, yaitu pelanggaran hak cipta, yang dimana pengguna dan distribusi karya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Kita kalau mau yang kedua itu pembajakan konten digital seperti pengunduhan dan penyebaran film, musik dan perangkat lunak secara ilegal. Yang ketiga yaitu penyebaran konten ilegal, konten yang melanggar hukum seperti pornografi anak atau materi yang melanggar hak cipta. Yang keempat yaitu peraturan hukum yang kurang jelas, yang dimana hukum yang tidak selalu selaras dengan perkembangan teknologi digital yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Di sini saya akan menjelaskan tantangan etika. Di sini saya ambil 4, yaitu penggunaan tanpa izin, mengunduh atau menggunakan konten tanpa persetujuan pencipta. Yang kedua itu kesenjangan akses terhadap konten, perbedaan kemampuan akses antara berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga, hak moral pencipta dan hak pengguna, menyeimbangkan kepentingan pencipta dan kebebasan pengguna. Yang keempat itu isu privasi dan keamanan data, yang mana tantangan dalam melindungi data pribadi di dunia digital. Adapun di sini saya akan menjelaskan perspektif pencipta atau sudut pandang dari pencipta. Yang pertama ada 4. Adalah perlindungan karya cipta. Pentingnya hak cipta untuk melindungi karya kreatif. Yang kedua, dampak pelanggaran terhadap pendapatan. Di sini kerugian finansial yang dialami oleh pencipta akibat pembajakan. Yang ketiga yaitu perlunya edukasi dan advokasi agar meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak kekayaan intelektual. Dan adapun perspektif pengguna atau sudut pandangnya, yang pertama itu akses terhadap konten digital, yang mana pentingnya kemudahan atas akses untuk pendidikan dan hiburan. Yang kedua itu pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, dari mana kita memberikan edukasi pengguna tentang hukum dan etika penggunaan konten digital.
ini saya akan menjelaskan tentang perspektif industri hiburan, yang dimana kerugian ekonomi akibat pembajakan, dampak negatif pada pendapatan dan lapangan kerja di industri hiburan. Yang kedua itu upaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual, penggunaan teknologi dan regulasi untuk mencegah pembajakan. Yang ketiga ada inovasi dalam distribusi konten, yang mana pengembangan metode distribusi legal seperti streaming dan digital rights management atau DRM. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan studi kasus di Indonesia tentang hak kekayaan intelektual. Sini saya mengambil latar belakangnya pembajakan buku di Indonesia, yang mana seperti kasus yang dilaporkan oleh Gramedia pada tahun 2018 yang menjadi masalah serius dengan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Dan cara penyelesaiannya adapun pemerintahan dan DJKI melakukan razia dan menutup akses situs online yang menjual buku bajakan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Adapun dampaknya yang diberikan yaitu satu, penegakan hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan efek jerah terhadap pembajakan buku. Kedua itu perlindungan penulis dan penerbit, melindungi hak cipta, memungkinkan penulis dan penerbit terus berkarya. Yang ketiga yaitu kesadaran masyarakat, yang dimana masyarakat lebih menghormati hak cipta orang dan menghindari produk bajakan. Adapun solusi yang saya dapat berikan dan rekomendasi, contohnya itu penegakan hukum yang lebih ketat, atau meningkatkan usaha penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kedua yaitu edukasi dan kampanye kesadaran publik, yang dimana program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak kekayaan intelektual. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi untuk melindungi kekayaan intelektual, inovasi teknologi seperti blockchain atau watermarking untuk melindungi konten. Dari video presentasi yang dimana saya menjelaskan dari pendahuluan hingga di akhir tadi, dapat saya simpulkan yang dimana hak kekayaan intelektual itu pentingnya melindungi kekayaan intelektual dalam era digital, seperti perlindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kesimpulannya yaitu peran semua pihak dalam menjaga etika dan hukum, yang dimana kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Adapun yang ketiga yang saya dapat simpulkan yaitu masa depan kekayaan intelektual atau KI dan inovasi digital dapat harapan untuk regulasi yang lebih baik dan teknologi yang lebih canggih dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Baiklah teman-teman, setelah dari adapun jika teman-teman ingin bertanya, silakan berkomentar di bawah ya kawan. Dan adapun saya berharap ada saran-saran dari teman-teman yang dapat memberikan saya lebih aktif, lebih bagus lagi di dalam membuat video ini. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini video tentang isu kekayaan intelektual di dalam era digital. Lebih dan kurangnya penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.